Zakiyah terkhusus ibunda, juga hadiah terindah untuk ayahanda yang insya Allah menjadi amal jariah. Mudah-mudahan Khairatul Zakiyah bisa menjaga hafalannya dengan baik, bisa mengamalkan kandungan Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, yang ini semua karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencapaian-pencapaian dalam menghafal Al-Quran, dalam mengulang hafalan Al-Quran, itu adalah karunia dari Allah. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku, apakah aku bersyukur atau aku mengingkari. Maka langkah kita adalah setiap kali mendapatkan karunia dari Allah adalah bersyukur. Alhamdulillah atas nikmat, atas karunia Allah SWT yang telah memilih kita menjadi penjaga Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Keberkahannya bukan hanya saja kita merasakannya di dunia, insya Allah akan berlanjut sampai di akhirat. Nah, proses menghafal Al-Quran itu sebuah perjuangan yang sangat luar biasa, di mana kita sebagai manusia ada sisi kemanusiaan lain yang muncul dalam diri kita. Ada rasa malas, ada rasa bosan, bahkan mungkin sampai sakit. Tapi ingatlah, perasaan, rasa sakit dan segala macam rasa dalam proses melakukan amal soleh itu bernilai pahala di sisi Allah SWT. Jangan pernah berputus asa. Ya Allah, kenapa saya kok sakit? Itu bagian nilai perjuangan dalam menghafal Al-Quran. Yang kita perjuangkan adalah sebuah kebaikan, menjadi penjaga Al-Quran. Maka ketika Allah sudah memilih kita menjadi penjaga Al-Quran, kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa menjaga Al-Quran itu dalam keseharian kita secara pengamalan, dan bagaimana juga kita bisa menjaga secara hafalan. Nah, proses kita bisa menjaga Al-Quran atau untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran itu ada sebuah kerja keras. Makanya ada dalam mahfuzat Arabiyah, man sabara dhafira, barang siapa yang bersabar maka dia akan mencapai pada kesuksesan. Ketika kita sudah menanamkan rasa sabar, sabar itu artinya kemampuan diri kita untuk mengendalikan semua keinginan. Kita punya keinginan, tapi ada capaian-capaian, target-target yang harus kita raih. Nah, bagaimana kemampuan kita mengendalikan diri, itulah namanya sabar, al-habs. Artinya bagaimana kita bisa memenjarakan diri untuk mencapai sebuah target kebaikan. Kemudian juga ada mahfuzat yang lain, man sara 'ala darbi wasalah. Barang siapa yang berjalan sesuai dengan jalannya, maka dia akan sampai. Nah, kita punya harapan, punya cita-cita ingin menghafal Al-Quran, maka langkahnya adalah bagaimana melewati proses itu dengan baik. Proses dalam menghafal Al-Quran. Dan Ustazah mengingatkan segala rasa yang kita alami dalam proses menghafal Al-Quran, itulah bagian nilai-nilai perjuangan yang sangat bernilai pahala di sisi Allah SWT. Wasola, ketika kita berjalan di jalurnya yang benar, maka insya Allah kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Alhamdulillah hari ini Khairatul Zakiyah sudah menyelesaikan hafal Al-Quran sesuai dengan obsesinya, cita-citanya. Ketika hadir ke sini, apa motivasi datang ke RTQ? Ingin menjadi penghafal Al-Quran. Itu adalah obsesi. Man sara 'ala darbi wasola. Ternyata sara 'ala darbi, berjalan sesuai dengan jalurnya. Proses menghafal, ada sholat malam, ada sholat duha, ada sholat sunnah rawatib. Itu amalan-amalan yang menguatkan kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Wasola. Alhamdulillah hari ini Allah memudahkan mencapai kepada apa yang kita inginkan. Barakallahu fiik kepada Ananda Khairatul Zakiyah. Semoga Allah berkahi hafalannya dan semoga terus-menerus dalam ketaatan. Dan ini tanggung jawab. Artinya setelah kita selesai hafal Al-Quran, ada tanggung jawab yang lainnya adalah menjaga hafalan Al-Quran. Dimanapun, kapanpun, madal hayah. Anak-anak yang dimuliakan Allah SWT, setelah kita selesai 30 juz, bukan berarti kita alhamdulillah sudah selesai tugas saya menghafal Al-Quran. Bukan. Perlu dicatat, ini baru tangga pertama. Ada tangga selanjutnya, yaitu mungkin
Murojaah, mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Sampai kapan Ustazah mengulang-ulang hafalan Al-Quran? Sampai Allah menjemput kita. Sampai madal hayah. Sehingga ini bentuk tanggung jawab. Ketika Allah mempertanyakan kita, apa yang kamu lakukan dengan Al-Quran? Saya menjaganya ya Allah, siang dan malam. Saya mengulang-ulangnya ya Allah siang dan malam. Itu menjadi jawaban kita, alasan kita nanti kelak ketika Allah mempertanggungjawaban apa yang sudah kita hafal selama ini. Jangan sampai selesai 30 juz, Shadaqallahul Azim, kita letakkan Al-Quran di lemari, kemudian kita berubah. Ya seharusnya sebagai penghafal Al-Quran, na'udzubillah min dzalik, bertolak belakang dengan nilai Al-Quran. Bagaimana mungkin Allah akan menghadiahkan surga kalau kita tidak mengamalkan nilai-nilai Al-Quran? Itu adalah tanggung jawab dan itu adalah perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, lanahdiyanahum subulana, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Yakin, ketika kita sudah memantapkan dalam diri kita, ya Allah saya ingin mungkin 30 juz, ya Allah ingin lancar hafalan Quran, ya Allah ingin hafalan saya terjaga madal hayah, ya Allah, maka Allah akan tanamkan semangat, Allah akan mudahkan segala prosesnya. Nah, kewajiban kita adalah bagaimana menjaga pikiran kita. Pikiran kita untuk fokus dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Jangan sampai pikiran kita di mana, fisik kita di mana. Seringkali ketidakfokusan inilah yang menjadi alasan tidak tercapainya sebuah target. Kita ingin mungkin, misalkan ini ada sisa kurang lebih 3 bulan. Maka kita ada target berapa juz yang harus bisa kita lancarkan selama di RTQ. Selama Ananda semuanya bisa fokus dengan pikirannya, dengan Al-Quran, insya Allah akan tercapai, Bunda ya, insya Allah. Tapi kalau pikiran kita, ya Allah kapan selesai dari RTQ, kok lama kali. Waktu berlalu, akhirnya hafalan mungkinnya tidak bertambah. Tanamkan mujahadah. Kalau sudah mujahadah, lanahdiyanahum subulana, Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan. Karena itu janji Allah dalam surat Al-Ankabut. Yakin, bismillah. Ketika rasa bosan, rasa malas itu muncul, kuatkan lagi. Ya Allah kuatkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sehingga pahala kita sebagai penghafal Al-Quran tidak terhenti hanya sampai di RTQ, tapi bagaimana pahala ini berkelanjutan di dunia dan di akhirat. Apalagi harapan kita memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Ya, kita akan, dalam hadis sudah dijelaskan bagaimana pahala orang yang menghafal Al-Quran itu akan memberikan kebahagiaan, akan memakaikan jubah kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Tapi di situ syaratnya kata Rasulullah, liman amila bihi, bagi orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi artinya tiket pertama sudah kita dapatkan untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Tiket selanjutnya bagaimana PR kita itu bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Dan itu perlu perjuangan lagi. Jangan khawatir, jangan takut. Ketika Allah sudah memilih kita, maka Allah akan memudahkan segala prosesnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan selesainya 30 juz ini semakin semangat lagi ya Khairah ya, untuk terus memungkinkan hafalannya. Ustazah akan menunggu kapan tasbih 1 juz di depan Ustazah. Jadi ini anak-anak Ustazah yang lainnya tetap semangat ya untuk bisa menyetorkan 1 juz. Jadi salah satu tahapan dalam mungkin hafalan Quran di sini Bunda, setiap santri sebelum selesai 1 juz itu menyetornya secara harian kepada musyrifahnya. Nah, untuk kenaikan juz selanjutnya harus bisa mentasmikan hafalan 1 juz di depan saya. Artinya kalau hafalannya bagus, secara tilawahnya bertajwid, lancar, baru boleh naik ke hafalan juz selanjutnya. Dan itu perlu perjuangan yang lebih kuat dari semua Ananda. Mohon doanya dari Ibunda untuk anak-anak kita semuanya. Alhamdulillah, barakallahu fiik kepada Ananda Khairatul Zakiyah, juga pada Bunda Wahyuni dan kakaknya Eli, Masya Allah, ini sahabat saya tahun 2000. Alhamdulillah, 2001. Alhamdulillah Allah perjumpakan kembali dalam majlis khatam Al-Quran. Semoga pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala.